Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Raja yang Sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita baca kepada ayat yang ke-6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah banyak raja-raja, para pemimpin di muka bumi dari dulu, sekarang, dan selanjutnya, ada raja yang sesungguhnya yang memberikan dampak yang terbaik untuk hidup manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebelum berdirinya banyak negara-negara yang sifatnya demokrasi, zaman terdahulu selalu adalah raja. Posisi raja itu sudah dekat dengan seperti Tuhan. Apa yang diucapkan harus dijalankan, apa yang diperintahkan harus dilakukan. Itulah raja, tidak pernah salah. Tetapi raja punya kewenangan dengan jarinya, dengan telunjuknya untuk melakukan apapun tanpa ada basa-basi, tidak boleh protes, maka harus dilakukan. Kalau rajanya baik, maka dampaknya pun baik. Tetapi kalau rajanya jahat, maka dampaknya buruk. Namun sebaik-baiknya raja yang ada di dalam dunia tentu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup manusia yang berbicara tentang tidak hanya masalah jasmani, tetapi masalah dosa, apalagi raja yang buruk. Kita melihat ada raja-raja yang sangat buruk yang terjadi di dalam Alkitab maupun dalam dunia ini. Nebukadnezar pada zaman Daniel, Herodes Agung dan Herodes Antipas, ada Nero yang membunuh keluarganya sendiri, ada Caligula yang membunuh siapapun yang melawannya. Dan satu raja yang sangat kejam membunuh jutaan orang, yaitu Genghis Khan. Dan juga pemimpin-pemimpin negara kalau kita belajar daripada sejarah dunia. Di dalam hal inilah kekuasaan itu punya kerentanan. Kekuasaan itu bisa membutakan manusia. Setiap kita tatkala diangkat, mungkin raja dalam pengertian tidak seperti zaman terdahulu. Tatkala kita menjadi orang kaya, kita merasa dengan uang itu kita menjadi raja. Tatkala kita menjadi orang terkenal, keterkenalan tersebutlah yang membuat mentalitas kita seperti raja dan tidak ada yang melebihi. Tatkala kita punya kedudukan dan kekuasaan, punya pengaruh, lalu hukum pun bisa dibeli, hukum pun bisa diputarbalikkan. Hukum tidak bisa menyentuh, semuanya bisa diselesaikan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Maka kecenderungan kekuasaan, kecenderungan kedudukan, kecenderungan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, cenderung itu dipakai untuk kesewenang-wenangan atau cenderung dipakai untuk mengangkat dirinya menjadi Tuhan dan semua orang harus datang menyembah kepada dia. Tetapi siapa itu raja yang sesungguhnya? Kalau kita membaca dalam yang sudah kita baca tadi, Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini digambarkan tentang raja, lambang pemerintahan. Jadi ada satu anak yang namanya penasihat ajaib, yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di bahunya itulah ada pemerintahannya. Ayat ke-6 dikatakan besar kekuasaannya. Terjemahan aslinya adalah sangat besar kekuasaannya dan tidak ada yang bisa melebihi kekuasaan daripada dirinya. Apa yang dilakukan dengan raja yang sesungguhnya? Dia akan membawa damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Lalu karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Apa yang dibawa? Yaitu keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran, bukan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dan yang terpenting di dalam semua nubuatan dalam kitab Yesaya mengacu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berbicara tentang anak yang akan lahir yang dinubuatkan dan kita rayakan setiap bulan Desember berkenaan dengan Natal. Bagaimana? Allah di dalam diri Kristus tidak hanya menyelamatkan urusan dosa, tetapi Kristus sendiri di dalam ketritunggalannya Allah, dia berbagian di dalam menciptakan alam semesta, menjadikan bumi ini, langit, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada.
Dari awal sampai awal Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku adalah pokok anggur yang memberikan kehidupan. Akulah akan mengubah air menjadi anggur. Akulah terang dunia. Akulah juga adalah pintu kedomba-dombaan itu. Aku adalah dasar yang teguh. Aku adalah kota benteng yang teguh. Kekuatan yang menopang setiap hidup manusia. Seluruh keberadaan kekuasaan ada di dalam diri Yesus. Namun yang menarik, Tuhan tidak datang di dalam diri Kristus Yesus. Itulah membawa dengan kekuasaan lalu menghabisi dengan pedang. Aku datang tidak membawa pedang, tetapi aku datang justru menyerahkan tanganku sendiri untuk disalibkan. Tidak ada pedang di tangan Yesus. Waktu Petrus menetak Malkus, pimpinan yang mau menangkap Yesus, telinganya, Yesus berkata, masukkanlah, sarungkanlah kembali pedangmu. Apa yang dilakukan oleh Raja yang sesungguhnya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Membawa keadilan, membawa kebenaran, membawa keselamatan, membawa pengampunan dengan dirinya sendiri turun dari tahta Daud. Bahkan bukan hanya tahta Daud, tapi tahta sebagai dirinya Allah, turun ke dalam tempat yang paling rendah, tempat yang hina, tempat yang penuh dengan dosa. Kita melihat, kita bersyukur memiliki Allah yang sedemikian sempurna. Tidak hanya berfirman, tidak hanya bersabda, tapi dia membuktikan kasih-Nya, dia membuktikan cintanya, dia membuktikan kesungguhannya dalam menyelamatkan kita. Sehingga di dalam setiap suasana Natal, apa yang kita rasakan, tidak hanya berbicara tentang pohon cemara, hadiah, kado, baju baru, atau rumah yang ditata dengan dicat baru, sofa yang diganti, atau kita memasak makanan-makanan enak. Tidak demikian. Tapi dengan penderitaan, dengan kelaparan, dengan kehausan, perjalanan Yesus digoda oleh iblis, menghadapi cercaan, cambuk, lalu memikul salib, yang salib itu sendiri akan dipantekkan untuk tubuhnya sendiri. Betapa luar biasa. Biarlah pada saat kita mendapatkan semua berkat yang terbaik dalam suasana Natal ini, kita tidak melupa akan pengorbanan Kristus, Raja yang sesungguhnya, yang melepaskan keberadaannya sebagai pemerintahan yang berkuasa, yang ada di atas bahunya, Raja yang kekal, Raja yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Dia memberikan apa? Yaitu keadilan dan kebenaran, keselamatan dan pengampunan, penyembuhan. Tidak hanya penyembuhan yang seringkali kita minta waktu kita sakit secara fisik, tapi penyembuhan yang terbaik adalah batin kita, rohani kita, roh kita yang dibersihkan, yang diselamatkan secara mendalam. Sehingga sewaktu matinya kita fisik yang akan kemudian dimakamkan, dikuburkan, ataupun dikremasi, ada yang tetap hidup, yaitu roh kita. Allah bisa menyelamatkan tubuh kita, sembuh dari penyakit, selesai dari masalah, tapi yang terpenting adalah Tuhan menyelamatkan roh kita. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Biarlah kita terus memuja, memuliakan, mensyukuri untuk Raja sesungguhnya, yaitu Kristus yang sudah datang, meninggalkan tahtanya, datang ke dalam dunia, menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.